Pelatih Filipina jaga pemainnya menjelang laga melawan timnas Indonesia. Apa yang terjadi di balik keputusan ini? Sehari sebelum pertandingan penting melawan timnas Indonesia, pelatih Filipina mengambil langkah tak terduga untuk melindungi pemainnya. Apa alasan di balik keputusan tersebut dan bagaimana hal ini berpengaruh terhadap persiapan tim sebelum bertanding di Manahan? Bocoran strategi Shin Tae-yong, duet Asnawi Arhan bakal turun sejak menit pertama di laga timnas Indonesia versus Filipina. Pelatih Shin Tae-yong diprediksi akan menurunkan duet Asnawi dan Arhan sejak menit pertama dalam laga melawan Filipina. Apa yang membuat Shin Tae-yong yakin dengan pilihan ini? Simak bocoran strategi yang bisa mengubah dinamika permainan timnas Indonesia. Keputusan mengejutkan FIFA di detik terakhir bisa jadi kunci lolosnya timnas Indonesia ke semifinal Piala AFF 2024. Di menit-menit terakhir, FIFA membuat keputusan yang tidak terduga yang bisa memberikan peluang besar bagi timnas Indonesia untuk lolos ke semifinal Piala AFF 2024. Apa sebenarnya yang terjadi dan bagaimana keputusan ini bisa mengubah nasib Garuda? Simak selengkapnya di video ini. Shin Tae-yong balas kritik timnas Indonesia, Filipina saja kebobolan dari set piece. Pelatih Shin Tae-yong tak tinggal diam setelah timnas Indonesia kembali mendapat sorotan soal kesulitan mencetak gol open play. Dengan tegas, ia menjawab kritik tersebut dan memberi contoh bagaimana Filipina bahkan kebobolan dari set piece. Apakah strategi timnas Indonesia memang patut dipertanyakan atau ada alasan lain di balik situasi ini? Tekanan berat di pundak timnas Indonesia, bagaimana pemain menanggapi target lolos semifinal ASEAN Cup 2024? Timnas Indonesia kini dibebani dengan ekspektasi tinggi untuk melaju ke semifinal ASEAN Cup 2024. Dalam tekanan tersebut, bagaimana para pemain merespons tantangan besar ini? Apakah mereka siap menghadapi beban yang datang bersama harapan rakyat Indonesia? Sebelum kita lanjut ke berita terlengkapnya, alangkah mulianya bagi kalian untuk tekan tombol like dan yang belum subscribe, tolong subscribe channel ini. Pelatih Filipina jaga pemainnya menjelang laga melawan timnas Indonesia. Apa yang terjadi di balik keputusan ini? Sehari sebelum pertandingan penting melawan timnas Indonesia, pelatih Filipina mengambil langkah tak terduga untuk melindungi pemainnya. Apa alasan di balik keputusan tersebut dan bagaimana hal ini berpengaruh terhadap persiapan tim sebelum bertanding di Manahan? Pelatih timnas Filipina Albert Chapelas Herms menyatakan bahwa ia akan melindungi pemainnya dari kelelahan jelang laga melawan timnas Indonesia di Stadion Manahan, Solo pada Sabtu (21 Desember 2024). Albert Chapelas menyoroti kondisi fisik skuadnya yang baru saja tiba setelah perjalanan jauh yang membuatnya hanya memiliki waktu singkat untuk mempersiapkan pertandingan ini. Ia menjelaskan bahwa dalam situasi ini prioritasnya adalah memastikan pemain tetap dalam kondisi terbaik untuk memberikan tontonan menarik kepada penonton. Kami baru tiba dari perjalanan jauh dan hari ini akan menjadi latihan pertama kami. Hanya 2 hari untuk menyiapkan pertandingan ini, jadi saya memahami bahwa saya harus melindungi pemain agar mereka bisa tampil maksimal untuk penonton, kata Chapelas dalam konferensi pers di Stadion Manahan. Ia menambahkan bahwa meskipun jadwal padat, ia akan tetap memastikan pemain bisa tampil dengan semangat penuh, baik untuk tim maupun para pendukung. Pelatih berusia 57 tahun itu percaya bahwa meskipun menghadapi kondisi yang menantang, para pemainnya akan memberikan 100% usaha di lapangan. Kami akan datang dengan misi menang karena kami masih memiliki peluang untuk lolos, tambahnya.
Ia menyadari bahwa Indonesia adalah tim yang kuat, terlebih lagi mereka akan bermain di kandang dengan dukungan penuh supporter yang penuh semangat. Capelas menyebutkan bahwa untuk bisa menang, timnya harus tampil dengan baik dan mengatasi tantangan besar yang ada. Di sisi lain, pemain Filipina, Sandro Reyes, juga menunjukkan semangat tinggi untuk pertandingan tersebut. Seperti yang pelatih bilang, sulit dipahami turnamen harus dilangsungkan dengan 4 pertandingan dalam 12 hari, tapi kami tidak akan menggunakan itu sebagai alasan, ujarnya. Sandro menegaskan bahwa seluruh pemain dalam kondisi fit dan siap memberikan 100% kemampuan mereka untuk laga penting ini. Laga antara Timnas Indonesia dan Filipina pada Sabtu ini akan menjadi pertandingan penentu di grup B Piala ASEAN 2024. Jika Indonesia menang, mereka dipastikan lolos ke semifinal, tak peduli hasil pertandingan Vietnam versus Myanmar. Namun, jika Filipina yang menang, maka mereka yang akan melaju ke babak knockout. Pertandingan ini akan menjadi laga penuh drama yang sangat dinantikan oleh para penggemar sepak bola di Indonesia dan Filipina. I'll make it look like I'm losing. Won't bother hiding my bruises. And when they finally think you're wounded. Bocoran strategi Shin Tae-yong, duet Asnawi Arhan bakal turun sejak menit pertama di laga Timnas Indonesia versus Filipina. Pelatih Shin Tae-yong diprediksi akan menurunkan duet Asnawi dan Arhan sejak menit pertama dalam laga melawan Filipina. Apa yang membuat Shin Tae-yong yakin dengan pilihan ini? Simak bocoran strategi yang bisa mengubah dinamika permainan Timnas Indonesia. Pelatih Timnas Indonesia Shin Tae-yong berencana memainkan Asnawi Mangkualam dan Pratama Arhan di laga melawan Filipina. Duet Arhan Asnawi dikatakan sang pelatih bakal tampil sebagai starter Timnas Indonesia pada laga yang berlangsung di Stadion Manahan, Solo, Sabtu (21 Desember 2024) malam waktu Indonesia Barat. Pertandingan melawan Filipina akan sekaligus menjadi laga hidup mati bagi Timnas Indonesia di Piala AFF 2024. Matchday terakhir grup B ini akan menentukan nasib pasukan Shin Tae-yong untuk lolos dari fase grup. Untuk itu, juru taktik asal Korea Selatan tersebut dipastikan bakal menunjuk para pemain terbaiknya di laga kontra Filipina nanti. Salah satunya, Coach Shin memberikan bocoran kalau dirinya akan memainkan duet Arhan Asnawi di laga tersebut. Mungkin untuk pertama kalinya akan dimainkan kedua pemain di starter, kata Shin Tae-yong dilansir dari laman berita. Namun demikian, Shin Tae-yong juga mengatakan dirinya masih akan melihat kondisi para pemain untuk rencana tersebut. Sambil melihat kondisi pemain besok, katanya. Keputusan mengejutkan FIFA di detik terakhir bisa jadi kunci lolosnya Timnas Indonesia ke semifinal Piala AFF 2024. Di menit-menit terakhir, FIFA membuat keputusan yang tidak terduga yang bisa memberikan peluang besar bagi Timnas Indonesia untuk lolos ke semifinal Piala AFF 2024. Apa sebenarnya yang terjadi dan bagaimana keputusan ini bisa mengubah nasib Garuda? Simak selengkapnya di video ini.
Siapa sangka keputusan FIFA baru-baru ini ternyata bisa memberikan keuntungan bagi timnas Indonesia dalam upaya mereka lolos ke semifinal Piala AFF 2024. Saat ini meski menempati posisi kedua di klasemen grup B, timnas Indonesia asuhan Shin Tae-yong berada dalam posisi yang belum aman. Selisih poin dengan Myanmar dan Filipina sangat tipis, sehingga laga terakhir melawan Filipina pada Sabtu (21 Desember 2024) akan menjadi penentu nasib mereka. Jika timnas Indonesia kalah melawan Filipina, maka mereka dipastikan tersingkir dan tidak bisa melanjutkan ke semifinal. Jika hasilnya imbang, timnas Indonesia masih harus berharap Myanmar kalah melawan Vietnam, karena Myanmar memiliki poin yang sama dengan Indonesia dan selisih gol yang juga hampir identik. Laga Vietnam versus Myanmar pun sangat berpengaruh besar terhadap peluang Indonesia. Namun, ada satu keputusan FIFA yang bisa membantu timnas Indonesia. Keputusan ini terkait dengan diizinkannya pemain naturalisasi Vietnam, Nguyen Xuan San, untuk tampil melawan Myanmar. Sebelumnya, regulasi FIFA tidak memungkinkan Nguyen Xuan San bermain untuk Vietnam karena ia belum memenuhi persyaratan 5 tahun tinggal di negara tersebut. Kini dengan keputusan terbaru FIFA, Nguyen Xuan San telah memenuhi syarat dan kemungkinan besar akan tampil melawan Myanmar. Nguyen Xuan San yang juga dikenal dengan nama Rafael Son merupakan striker yang sangat tajam dan telah terbukti di V-League sebagai pencetak gol utama dalam 3 musim terakhir. Pada 2023, ia telah mencetak 54 gol di Liga Vietnam. Kehadirannya di lini serang Vietnam tentu sangat penting, apalagi saat mereka sedang menghadapi kesulitan di sektor tersebut. Media Vietnam Soha melaporkan bahwa Nguyen Xuan San akan dimainkan dalam pertandingan mendatang melawan Myanmar. Vietnam sendiri membutuhkan kemenangan atas Myanmar untuk memastikan mereka tetap berada di kompetisi dan menghindari kemungkinan bertemu Thailand di semifinal. Dengan kemenangan Vietnam, timnas Indonesia hanya perlu meraih hasil imbang melawan Filipina untuk memastikan tempat di babak 4 besar. Keputusan FIFA yang mengizinkan Nguyen Xuan San bermain jelas membawa keuntungan bagi timnas Indonesia karena kemenangan Vietnam atas Myanmar akan semakin memperbesar peluang Garuda untuk lolos ke semifinal. Kini harapan timnas Indonesia terletak pada hasil pertandingan Vietnam versus Myanmar. Jika Vietnam menang, Indonesia hanya perlu menahan imbang Filipina untuk mencapai babak semifinal. They don't wanna see me care. Anytime I make some progress, I can see that they compare. I think everyone's against me, maybe something in the air. Am I paranoid? I swear a void is forming and they're scared. I walk a straight path, not many can say that. I like to play fast, cross me and there's payback. Shin Tae-yong balas kritik timnas Indonesia, Filipina saja kebobolan dari set piece. Pelatih Shin Tae-yong tak tinggal diam setelah timnas Indonesia kembali mendapat sorotan soal kesulitan mencetak gol open play. Dengan tegas, ia menjawab kritik tersebut dan memberi contoh bagaimana Filipina bahkan kebobolan dari set piece. Apakah strategi timnas Indonesia memang patut dipertanyakan atau ada alasan lain di balik situasi ini? Pelatih timnas Indonesia Shin Tae-yong memberikan tanggapan atas kritik yang mengarah pada timnya terkait ketidakmampuan mencetak gol dari open play selama Piala ASEAN 2024. Sejauh ini Garuda telah mencetak 4 gol dan kebobolan 4 gol dalam 3 pertandingan. Namun seluruh gol Indonesia tercipta melalui set piece seperti penalti, lemparan ke dalam dari Pratama Arhan, dan tendangan pojok. Kritikan pun muncul dari netizen yang menilai taktik Shin Tae-yong belum berhasil mencetak gol dari permainan terbuka. Menanggapi hal ini, Shin Tae-yong membela taktik timnya. Ia menyatakan bahwa tidak ada masalah jika sebuah tim mencetak gol dari berbagai cara, baik itu open play maupun set piece.
Pelatih asal Korea Selatan ini bahkan menyinggung Filipina yang lawan Indonesia di laga berikutnya yang kebobolan 3 gol dari situasi set piece dalam 3 pertandingan mereka. Menurut Shin, kritikan tentang open play tidak perlu dipermasalahkan. Saya justru yang harus bertanya, kenapa Filipina kebobolan dari set piece semua? Bukan dari open play, ujar Shin Tae-yong dengan tegas dalam konferensi pers di Stadion Manahan, Solo, Jumat (20 Desember 2024). Ia juga menambahkan bahwa mungkin pertanyaannya yang kurang tepat dengan tujuan yang tidak objektif. Sementara itu, pemain timnas Indonesia, Hoki Caraka, juga mengungkapkan pandangannya terkait kritik ini. Menurutnya, yang terpenting adalah hasil akhir bagi tim, yakni kemenangan. Mau lewat open play atau set piece, yang penting gol itu bisa memenangkan pertandingan, ujar Hoki. Meski mengakui adanya sedikit beban untuk mencetak gol dari open play, ia menegaskan bahwa semua bergantung pada situasi di lapangan. Kami tetap menghargai setiap gol yang tercipta dan berharap bisa mencetak gol dari open play saat melawan Filipina, tambahnya. Dengan semangat tinggi dan fokus pada kemenangan, baik pelatih maupun pemain timnas Indonesia siap menghadapi tantangan selanjutnya. Semoga hasil yang memuaskan akan tercapai di pertandingan melawan Filipina. They don't wanna see me care. Anytime I make some progress, I can see that they compare. I think everyone's against me, maybe something in the air. Am I paranoid? I swear a void is forming and they're scared. I walk a straight path, not many can say that. I like to play fast, cross me and there's Tekanan berat di pundak timnas Indonesia. Bagaimana pemain menanggapi target lolos semifinal ASEAN Cup 2024? Timnas Indonesia kini dibebani dengan ekspektasi tinggi untuk melaju ke semifinal ASEAN Cup 2024. Dalam tekanan tersebut, bagaimana para pemain merespons tantangan besar ini? Apakah mereka siap menghadapi beban yang datang bersama harapan rakyat Indonesia? Manajer Timnas Indonesia Sumarji baru-baru ini berbicara tentang bagaimana skuad Garuda merespons target lolos ke semifinal Piala ASEAN 2024. Timnas Indonesia kini tengah berjuang keras untuk meraih tempat di babak 4 besar setelah tampil di grup B. Di laga terakhir grup, Timnas akan menghadapi Filipina di Stadion Manahan, Solo pada Sabtu (21 Desember 2024). Saat ini Indonesia berada di posisi kedua klasemen dengan 4 poin dari 3 pertandingan. Namun posisi ini belum menjamin tiket semifinal mengingat pemimpin grup, Vietnam, telah mengumpulkan 7 poin. Selain itu, Myanmar yang berada di posisi ketiga dengan jumlah poin yang sama dengan Indonesia juga memiliki peluang besar untuk melaju ke babak selanjutnya. Oleh karena itu, kemenangan atas Filipina menjadi krusial bagi timnas Indonesia untuk memastikan tempat di semifinal. Namun, jika Indonesia kalah dan Myanmar menang melawan Vietnam, peluang Indonesia lolos bisa terancam. Menanggapi hal ini, Ketua Umum PSSI Erick Thohir menegaskan harapannya agar timnas Indonesia bisa melaju ke babak semifinal. Hal ini menandakan adanya perubahan sikap PSSI yang sebelumnya tidak memberikan target pasti untuk timnas di Piala ASEAN 2024. Kini dengan target yang lebih jelas, PSSI berharap skuad Garuda bisa tampil lebih maksimal. Sumarji menekankan bahwa meskipun ada target tersebut, para pemain tidak merasa terbebani. Sebaliknya, mereka sudah siap menghadapi tantangan. Menurutnya, setiap pertandingan sudah dipersiapkan dengan matang, termasuk laga melawan Filipina. Para pemain sudah memahami situasi yang dihadapi tim dan mereka merasa termotivasi untuk mencapai target yang telah ditetapkan.
Kami sudah memberikan pemahaman dan motivasi kepada para pemain dan mereka merasa senang. Suasana tim sangat positif dan ini memberikan kelebihan tersendiri bagi kami, ujar Sumarji. Dengan motivasi tinggi dan semangat yang membara, Sumarji yakin bahwa timnas Indonesia akan memberikan penampilan yang berbeda dan lebih baik di laga-laga selanjutnya. Buat para penggemar timnas Indonesia, ini adalah kabar gembira. Dukungan dan semangat kita semua sangat berarti bagi skuad Garuda. Mari terus beri dukungan penuh untuk timnas Indonesia agar mereka bisa mencapai target dan membawa harum nama bangsa di Piala ASEAN 2024.